Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajmain. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Hadirin yang kami hormati, yang kami muliakan dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini tepatnya kita berada di hari ke-10 bulan Muharram, salah satu bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan salah satu dari 4 bulan yang dikategorikan sebagai bulan haram selain daripada bulan Zulkaidah, Zulhijjah dan bulan Rajab. Ini kalau kita mengikuti penanggalan Hijriah. Karena dalam kehidupan kita di dunia ini ada beberapa penanggalan yang dipakai. Selain dari penanggalan Hijriah, ada juga penanggalan Masehi yang pada hari ini kita berada di hari ke-29 bulan Agustus tahun 2020. Juga ada penanggalan China Imlek, dan masing-masing juga memiliki perhitungan sendiri-sendiri. Tahun barunya juga berbeda-beda. Nah, pada saat sekarang ini kita berada di bulan Muharram, berada pada awal penanggalan Hijriah yang disebut dengan tahun baru Hijriah, dan perhitungannya juga dihitung berdasarkan ketika Rasulullah SAW bersama para sahabatnya hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Dan karena ini adalah sebuah peristiwa bersejarah, atas inisiatif Umar bin Khattab menjadikannya sebagai awal penanggalan tahun Hijriah. Nah, yang kita ingin bahas pada hari ini tidak terkait dengan sejarah penanggalan dari berbagai macam penanggalan atau perhitungan tahun dari berbagai macam bangsa atau agama, tetapi kita melihatnya dari dimensi waktu. Kenapa penting waktu ini? Ya, karena manusia yang menjalani hidup di dunia ini dalam konteks agama itu sifatnya sementara, dan waktu-waktu itu punya arti, punya makna, karena ibadah itu juga berkaitan dengan waktu atau berbasis pada waktu. Jadi kalau sebagai perbandingan, selama ini kita mengenal waktu untuk hari-hari sama sih untuk setiap penanggalan baik Hijriah maupun Masehi, sama-sama dalam satu hari satu malam itu 24 jam. Dalam satu pekan sama jumlahnya 7 hari, tetapi dalam perhitungan bulan harinya berbeda. Ada yang 29 hari, ada yang 30 hari dalam Hijriah, tapi dalam Masehi ada 30 dan 31 rata-rata. Selain ada juga tertentu di bulan Februari yang 29 hari atau 28 hari. Nah, secara umum dalam satu tahun perhitungan Masehi berada di sekitar 365 hari. Sementara perhitungan Hijriah itu 355 hari. Pekannya juga berbeda.
Ada yang 52 hari, ada yang 52 pekan, dan ada juga yang 50 pekan untuk kalender Hijriah. Kita perlu memahami di sini bukan hanya kalender Masehi yang umum dipakai dalam perhitungan atau standar internasional global, tetapi juga kita perlu mengenal tahun Hijriah karena itu berkaitan dengan tahun-tahun pelaksanaan ibadah. Misalnya untuk pelaksanaan ibadah haji di bulan Zulhijjah, atau pelaksanaan ibadah puasa Ramadan itu pada bulan Ramadan. Jadi tidak mengikuti kalender Masehi. Ini kita pentingnya. Nah, kita perlu mengetengahkan di sini karena Allah sendiri mengingatkan kita ini, surah Ali Imran ya, kepada umat Islam diingatkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya antara siang dan malam, la ayatin, terdapat tanda-tanda liulil albab, bagi orang-orang yang menggunakan akalnya, menggunakan pikirannya. Jadi pergantian siang dan malam tidak terjadi dengan begitu saja, tetapi telah merupakan ketentuan Allah dan menjadi dasar bagi manusia untuk menghitung tadi hari-hari, pekan, bulan, dan tahun, bahkan bisa sampai kepada dekade, abad, atau bahkan milenium. Dengan 1000 tahunan disebut dengan sekarang kita berada di milenium kedua. Nah, ini penting kita cermati karena tadi berkaitan dengan waktu untuk kita melaksanakan ibadah. Ya, untuk kita yang mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad SAW, seluruh waktu-waktu ibadah itu terikat dengan misalnya pelaksanaan salat dengan yang 5 kali sehari semalam berkaitan dengan waktu ini. Nah, misalnya salat wajib 5 kali sehari semalam itu terikat dengan waktu, mulai dari fajar, salat zuhur, asar, maghrib, dan isya. Demikian juga pelaksanaan puasa. Ya, selain puasa Ramadan, seperti pada hari ini kita melaksanakan puasa Asyura 10 Muharram. Itu kita terikat dengan waktu. Kita tidak bisa melaksanakan puasa 10 Muharram di tanggal 20-nya karena dia terikat dengan waktu. Jadi pelaksanaan ibadah agama ini terikat dengan waktu. Selain juga ada yang terikat dengan ruang. Misalnya kita ditekankan untuk melaksanakan salat wajib di masjid. Jadi itu terkait dengan ruang. Kalau salat sunat diutamakan di rumah, kecuali kayak salat Idul Fitri atau tahiyatul masjid, memang harus di masjid. Tapi kalau salat rawatib disunahkan lebih utama di rumah. Nah, itu artinya terikat juga dengan ruang atau tempat yang dimana kita melaksanakan ibadah itu. Nah, hadirin sekalian, karena kita sebagai penganut beragama berarti kita harus mengenal ya waktu-waktu ini. Selain daripada jam dan terikat dengan waktu salat, juga hari-hari seperti Senin dan Kamis puasa sunat, dan juga pekanan hari Jumat. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan-kelebihan terhadap waktu ini. Nah, itu atas petunjuk dari Allah melalui Rasulullah SAW. Jadi kita tidak bisa menentukan keutamaan-keutamaan waktu itu yang tidak berdasar pada dalil. Nah, jadi kalau sholat Jumat misalnya, itu kita dipanggil nih, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Apabila dipanggil untuk menunaikan salat Jumat ini, fas'au ila dzikrillah, maka segeralah mengingat Allah. Maksudnya segera kita memenuhi panggilan salat Jumat itu.
Nah, ini terikat dengan waktu. Jadi inilah pentingnya kita memahami supaya kita dalam pelaksanaan ibadah ini lebih bisa maksimal. Nah, waktu salat ditekankan pada awal waktu. Ya, salat wajib ini ditekankan pada awal waktu. Untuk salat malam tekankan lebih utama di 2/3 malam atau 1/3 yang terakhir. Nah, inilah pentingnya kita mengenal waktu, waktu berdasarkan penanggalan Hijriah. Nah, saya ingin menekankan berdasarkan pada ayat yang dibacakan tadi di wal asr. Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kita, yaitu mengingat waktu nih. Wal asr demi masanya. Ya, artinya masa bukan hanya pada waktu asar yang dimaksud sini, tapi masa dalam arti yang umum. Jadi satuan waktu ini. Satuan waktu yang terkecil, yang paling sederhana ya bisa detik, bisa menit. Ya, kalau kita tingkatkan bisa jam atau 1 hari dan seterusnya. Nah, seluruh rangkaian waktu itu semuanya sama pentingnya, sangat berharga bagi kita ini. Karena manusia diingatkan ini, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Nah, ini berarti kita untuk sisi waktu saja ada dimensi kerugian yang akan dialami oleh manusia apabila tidak memanfaatkan waktu dengan baik. Nah, siapakah yang tidak mengalami kerugian itu? Allah Subhanahu wa taala mengingatkannya di surah Al-Asr ini. Ya. Di ayat ketiganya. Ini surat Al-Asr, surah yang ke-103. Mudah diingat, surah 103 ini ada 3 ayat. Tapi padat isinya. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Jadi 2 rangkaian itu, iman dan amal soleh. Tidak ada artinya amal soleh itu kalau tidak didasari dengan iman. Karena siapa yang akan memberi balasan kalau kita tidak percaya kepada Allah, kepada Tuhan, kepada Rabb yang menciptakan kita dan menciptakan alam semesta ini. Jadi atas dasar iman itulah amal saleh itu bisa dihitung. Jadi kalau ada manusia di dunia ini kelihatannya berbuat baik-baik, tapi tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada hari kemudian, itu tidak ada artinya. Itu jelas sia-sia, seperti yang disebutkan di surah Al-Kahfi, ayat-ayat terakhir. Tapi karena kita belum sampai ke sana, kita bahas dulu sini. Selain itu siapa lagi? Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabar. Dan orang yang nasihat menasihati, orang yang beriman dan beramal saleh tadi, amal salehnya bisa berupa saling menasihati kepada kebenaran, pada jalan yang benar, ya, kepada siratal mustaqim, jalan yang lurus, dan juga menasihati untuk bersabar atau menaati kesabaran. Sabar dalam arti menerima apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga sabar dalam menjalankan ibadah-ibadah yang diwajibkan kepadanya, ya. Karena apa demikian, di surah Al-Baqarah juga ada dijelaskan di 152 ini, innallaha ma'as sabirin, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis sabri was salah. Kita diajak oleh orang-orang beriman ini untuk menjadikan sabar dan salat ini sebagai ibadah yang penting di sisi Allah Subhanahu. Ya, karena Allah itu senantiasa bersama dengan orang-orang yang sabar. Nah, ini makna dari surah Asr ini penting untuk kita pahami, karena kalau kita tidak memanfaatkan dengan baik-baik, benar-benar kita akan termasuk orang-orang yang rugi, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena pada demikian kita diberi kesempatan, diberi waktu, diberi kesehatan, diberi umur, ya. Sementara waktu-waktu yang kita hadapi ini yang ada yang kita tidak memanfaatkan dengan sebaik mungkin, semaksimal mungkin untuk melaksanakan ibadah. Nah, saya katakan tadi bahwa atas dasar beriman itulah sehingga
amal soleh manusia itu bisa dijadikan sebagai poin, dijadikan sebagai nilai pahala, dijadikan sebagai nilai pahala. Selain nilai pahala, balasan yang penuh kenikmatan di sisi Allah nanti di akhirat. Nah, ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Kahfi yang saya sebutkan tadi di ayat-ayat terakhir. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'malan. Katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya. Ini berarti ada selain yang disebutkan tadi di surah Al-Asr ayat 2 dan 3, juga di surah Al-Kahfi, ya, surah yang ke-18, ayatnya 103. Nah, ini ada nyambungnya nih. Ini bukan secara kebetulan, ini qadarullah. Pada surat yang ke-103 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di surah Al-Asr surah ke-103, dan juga di surah ke-18 ayat 103. Nah, ini mudah diingat kepada para pemirsa supaya menjadi rujukan baik kita. Allah mengingatkan ya adanya manusia, orang-orang yang paling merugi perbuatannya. Siapakah dia? Nah, disebutkan di ayat 104. Allazina dalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Nah, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini. Nah, ini kalau diingat, dipahami, saya kira kita juga sudah maklum semua bahwa hidup di dunia itu adalah sangat sementara. Ya, nanti di akhirat manusia kaget, hidup dunia kayaknya seperti hidup berkenalan, bertemu dengan kawan-kawan, reuni-reuni, kumpul-kumpul, gathering di waktu pagi atau di waktu petang atau di siang hari, sebentar saja. Ya, jadi ada manusia yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia. Nah, yang menjadi soal, orang yang seperti ini kadang-kadang tidak sadar. Nah, makanya diingatkan dalam Al-Quran ini, surah Al-Kahfi ayat 104 ini. Wahum yasabuna annahum yusinuna sunnah. Sedangkan mereka itu menyangka bahwa mereka telah berbuat sebaik-baiknya. Nah, mungkin dalam pikiran dia, ya, manusia-manusia ini banyak nanti yang terjadi di akhirat, dia sudah berbuat sebaik-baiknya di dunia. Ya. Padahal yang dianggap perbuatan yang baik di dunia belum tentu baik di sisi Allah. Nah, inilah pentingnya kita menjadikan wahyu sebagai patokan terhadap perbuatan yang kita anggap baik. Tidak semua yang dianggap baik oleh manusia, pikiran manusia, hati manusia, kalau dia sudah cenderung atau condong kepada kemungkaran, kekufuran, bisa saja yang dianggap baik itu ternyata di sisi Allah itu tidak baik atau tidak benar. Ya, siapakah dia? Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim. Mereka itu orang-orang yang telah kufur, ya, telah ingkar terhadap ayat-ayat Rabb mereka, Tuhan mereka, dan kufur terhadap perjumpaan dengan dia. Ya, selain kufur kepada ayat-ayat di ayat rabbihim wa liqaihi, tapi juga kufur terhadap perjumpaan dengan dia. Dia itu maksudnya damirnya pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada manusia yang mengingkari bahwa dia itu akan ketemu dengan Allah. Akan ada waktu di mana manusia mempertanggungjawabkan perbuatannya di dunia. Nah, maka hapuslah amalan-amalan mereka ini. Fahabitat a'maluhum. Ya, maka hapuslah amal mereka. Maka amal-amal mereka itu tidak dinilai. Ya, tidak ada rekodnya. Tidak berarti, tidak bermakna. Fahabitat a'maluhum. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Dan kami tidak mengadakan suatu penilaian. Nah, ini semakin jelas tidak ada penilaian, ya, bagi amalan mereka pada hari kiamat. Nah, seluruh perbuatan manusia di dunia ini akan dihisap di hari kiamat. Bisa saja tidak mendapat penilaian sebagai pahala amalan soleh. Ya, jangan-jangan itu adalah dinilai sebagai pahala
atau amal yang buruk sebagai dosa. Ini jelas nih, ya, Allah Subhanahu wa taala tidak mengadakan suatu ayat, ya, fala yuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, tidak dihitung. Nah, zalika jazaum jahannam bima kafaru wattahazu ayati wa rusuli huzwa. Demikianlah balasan mereka di neraka jahanam karena kufur terhadap perjumpaan dengan Allah, kufur terhadap Allah sebagai pencipta alam semesta dan sebagai satu-satunya yang kita sembah. Ya, kenapa dimasukkan dalam neraka jahanam? Ya, zalika jazaum jahannam bima kafaru, disebabkan karena kekafiran mereka. Wattahazu ayati wa rusuli huzwa. Ya, disebabkan mereka itu menjadikan ayat-ayatku, maksudnya merujuk kepada Allah, ayat-ayat Allah itu, dan rasul-rasulku, maksudnya rasul-rasul Allah yang diutus, ya, sejak zaman dahulu, dari Nabi Nuh sampai terakhir Nabi kita Muhammad SAW, mereka itu mengolok-oloknya, ya, dia menjadikan ayat-ayat Allah dan menjadikan rasul-rasul Allah itu sebagai olok-olok, dihina-hina, dicemooh, disalah-salahin, bahkan diposisikan sebagai orang yang gila, sebagai orang yang tukang sihir, tukang syair, dan lain sebagainya. Banyak penamaan-penamaan oleh orang-orang yang tidak mengakui Nabi Muhammad atau nabi-nabi atau rasul-rasul lain sebagai rasul, malah mereka mengolok-oloknya, menghinanya, mengejeknya, mencibirnya, dan macam-macam istilah yang bisa kita kenakan terhadap apa yang mereka lakukan. Nah, itu adalah balasan orang-orang yang mengingkari hari kemudian dan juga mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi pentingnya kita mengetahui bahwa Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, yang alam semesta, ya. Dan bagi kaum yang berpikir. Nah, ini berbanding terbalik dengan apa yang dialami oleh orang-orang yang memanfaatkan waktu. Ini disebutkan di surah Al-Kahfi ayat ke-107 dan 108. Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Nah, ini orang-orang yang beriman dan beramal saleh itu, ya, kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Bagi mereka itu adalah firdaus, ya, surga firdaus nih. Surga yang paling nyaman tempatnya, paling nikmat menjadi tempat tinggal, ya, menjadi tempat tinggal, tempat bernaung, tempat menetap bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Nah, tadi berbanding terbalik dengan orang-orang kafir yang menjadi penghuni neraka jahanam. Nah, orang yang beriman tadi sebutkan ini khalidina fiha, mereka itu kekal di dalamnya, ya. La yabghuna anha hiwala, mereka tidak ingin berpindah daripadanya. Ya, siapa yang mau pindah kalau sudah tempatnya nyaman? Kita di dunia saja, kalau tempat pemukiman kita, rumah kita, lingkungan sosial kita, bahkan lingkungan fisik kita sudah nyaman, sudah teduh, sudah enak, sudah akrab sama tetangga dan seterusnya, diterima oleh warga di sekitar, kita tidak mau berpindah dari tempat itu. Apalagi kalau kita sudah mendapatkan pekerjaan, penghidupan yang cukup di tempat itu, kita tidak mau pindah. Apalagi di hari kemudian, ya, kalau orang sudah masuk surga, tidak ada lagi orang yang mau berpindah dari sana. Inilah tempat yang kekal yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang kita jadikan pegangan bagi orang-orang yang memanfaatkan masa tadi, memanfaatkan waktu. Jadi waktu ini sungguh punya arti yang sangat penting. Kenapa demikian? Kita di dunia ini hanya dikasih satu kali kesempatan, tidak ada kesempatan kedua. Sehingga nanti di akhirat banyak manusia yang kepingin kembali kepada dunia, mohon kepada Allah atau untuk dikembalikan saja. Untuk apa? Untuk mereka bertobat, untuk mereka beramal saleh lagi, tapi tidak diberi kesempatan.
Nah, inilah yang kita jadikan sebagai peringatan. Marilah kita sebagai umat beragama, umat Islam khususnya, mengenal waktu-waktu yang penting ini, karena ibadah kita itu berbasis pada waktu. Kenalilah waktu-waktu yang paling mustajab, misalnya untuk berdoa, misalnya antara azan dan iqamah, atau pada dini hari, pada sepertiga malam atau 2/3 malam, itu waktu-waktu yang mustajab. Juga pada bulan-bulan tertentu seperti pada bulan Muharram. Jadi bulan-bulan haram disebutkan dalam Al-Quran ini itu juga punya nilai tambah, ya, punya nilai lebih apabila kita banyak beramal saleh. Pada bulan-bulan lain tetap dinilai ganjaran pahala yang berlipat, tetapi lebih banyak lagi pada bulan-bulan haram yang disebutkan di Al-Quran surah At-Taubah surah yang ke-9 ayat 36 ini, bahwa sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah itu adalah 12 bulan, ya, indallahisna asrata syahran. Jadi ada 12 bulan ini, dan itu adalah fi kitabillah, sudah ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala ketika Dia menciptakan langit dan bumi. Yauma khalaqas samawati wal ard, ya, pada saat Allah menciptakan langit dan bumi sudah ditentukan 12 bulan itu, dan itu dipakai oleh kalender Masehi maupun Hijriah, di mana dalam 1 tahun ada 12 bulan. Nah, saya kira inilah yang menjadi peringatan bagi kita. Semoga tahun 1442 Hijriah ini kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin berarti, bermakna amal ibadah kita. Dan saya doakan seluruh hadirin yang bisa nanti menyaksikan tayangan ini, semoga semuanya sehat-sehat walafiat dan terlindung dari virus, dan juga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.